Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersyukur kalau malam hari ini kembali kita boleh berjumpa dalam program Renungan Rohani Sosyanim dalam edisi podcast, dan kembali boleh merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kita. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, umat-umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, untuk kembali merenungkan firman Tuhan, disegarkan, dikuatkan lagi lewat pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami tahu bahwa Engkau terus menjaga kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu yang akan kembali menerangkan, memberi kami pengertian yang lebih sungguh, supaya kami beroleh pengertian yang benar dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengejar kebenaran, dengan memperhatikan apa yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Bersyukur ada satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengenal milik-milik kepunyaannya, yaitu saya dan saudara. Kita yang senantiasa menyebutkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan apa yang perlu kita lakukan? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, firman Tuhan katakan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Meninggalkan kejahatan yang begitu hari-hari ini banyak, bahkan seringkali datang dalam kemasan-kemasan yang tersembunyi, sehingga seringkali kita tidak lagi menganggap dosa itu hal-hal yang begitu mengganggu, ya. Dialihkan, ya, iblis dengan siasatnya menyamar sebagai malaikat terang, menipu kehidupan kita dan membawa kita dapat cepat sekali dipengaruhi atau memikirkan, ya, dirasuki hal-hal yang jahat. Sebab itu malam hari ini dalam tema yang dikatakan mengejar kebenaran, saya mendorong, mengingatkan, ya, sama-sama berusaha untuk kita meninggalkan kejahatan dan beralih untuk hal yang yaitu mengejar kebenaran, ya. Kita tinggalkan kejahatan, yaitu kita kejar kebenaran, ya. Tinggalkan hal-hal yang jahat dan kejar kebenaran. Artinya satu tindakan yang begitu aktif, bergegas untuk mengerti, untuk memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tentunya waktu kita mau mengejar kebenaran ini, kita akan mengusahakan, ya, mencari tahu, meneliti hukum-hukum dari firman Tuhan. Puji Tuhan, sebab itu kita perlu melakukannya dengan bersemangat. Ada satu hal yang dapat kita menambah komitmen kita untuk mengejar kebenaran ini. Amsal 15 ayat yang ke-9 katakan, mari kita merenungkan Amsal 15 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Pasti kita akan bersyukur menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang diperhatikan Tuhan. Tuhan jagai sedemikian, ya. Tuhan naungi dengan kebenaran Tuhan. Dan satu ayat lagi dalam Amsal 21 ayat 21. Ini akan menambah komitmen kita untuk bergegas, ya, mengejar kebenaran. Tuhan menolong kita. Amsal 21 ayat 21 mengatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Haleluya. Hal-hal yang penuh dengan sukacita menjadi bagian kita saat kita menyerahkan diri mengejar kebenaran, ya. Selanjutnya di dalam
pembacaan yang tadi di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, mari kita terus melanjutkannya dengan memperhatikan apa yang perlu kita capai. 2 Timotius pasal yang kedua kita lanjutkan dalam ayatnya yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ini yang dimaksud mengejar kebenaran, menyucikan diri dengan aktif, menyucikan diri, mengejar kebenaran, menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya percaya inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk melaksanakan terus rencananya. Kita perlu berjalan terus mengejar kebenaran, bergegas. Puji Tuhan. Sebab itu salah satu juga yang akan kita renungkan malam hari ini adalah bagaimana kita dapat tetap punya stamina untuk dapat bertahan, ya, untuk dapat mengejar, bergegas. Ya, ada satu pernyataan gitu ya, bila kita mau berjalan, kalau kita berjalan sendiri mungkin kita dapat berjalan dengan cepat. Ya, kata gegas itu dapat mudah dicapai. Namun perhatikan, kalau kita berjalan bersama-sama, kita dapat berjalan jauh. Ya, kita dapat berjalan lebih jauh saat kita berjalan bersama-sama. Untuk apa jauhnya? Bertahan sampai pada kesudahannya. Kita tahu waktu-waktu di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin tidak ada tahu waktunya. Sehingga pada saat kita mengejar kebenaran, kita perlu bersama-sama. Ya, kita perlu dalam kebersamaan mengejar kebenaran ini. Sebab itu jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan fellowship kita bersama. Mari kita terus bersama-sama dalam kesatuan hati untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, mari kita bergegas bersama-sama. Yesaya pasal 51 ayat yang pertama. Mari kita membaca Yesaya 51 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya, tiap-tiap orang yang menyebut nama Tuhan, saya percaya bukan hanya saya, tapi kita semuanya yang berusaha sungguh-sungguh hari-hari ini mencari Tuhan dengan segenap hati, bersungguh-sungguh. Mari kita terus bergandengan tangan untuk kita mengejar kebenaran. Tuhan memberkati kita semuanya untuk dapat tetap kuat, tetap segar, penuh dengan stamina, penuh dengan semangat yang full untuk terus mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita malam hari ini, firman-Nya menjadi kekuatan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan ketika firman-Mu datang. Kami tahu Tuhan tidak mau meninggalkan kami. Sebab itu firman Tuhan terus Engkau sampaikan untuk kami memperhatikan, untuk kami dikuatkan, untuk mengejar kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu ada begitu banyak tantangan, pergumulan-pergumulan yang begitu mau mencoba menggeser iman kami, mengalihkan pandangan kami daripada memandang Engkau yang mulia. Sebab itu kami serahkan kembali roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap bersekutu dengan Roh-Mu yang kudus, tetap bersekutu dengan firman-Mu, tetap bersekutu dengan orang-orang percaya yang bersama-sama mencari Tuhan, mengejar kebenaran. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan beri kesanggupan untuk kami boleh melakukannya. Malam yang panjang dalam peristirahatan kami, Tuhan memberkati, sehingga besok pagi kami akan bangun dengan tubuh yang sehat, kuat diberkati Tuhan. Untuk kami juga boleh melaksanakan ibadah-ibadah kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami sambut firman Tuhan. Kami terima ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sosyanim bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Gerejaku adalah rumahku.